Assalamualaikum teman-teman. Di video ini aku mau ajak teman-teman untuk budgeting di bulan April. Nah, budgeting sendiri itu apa sih? Budgeting sendiri ini adalah salah satu caraku untuk mengatur keuangan dengan mempos-poskan uang-uang yang sudah aku rencanakan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin di pertengahan bulan duitnya udah habis, kalap belanja, beli sesuatu yang nggak perlu, dengan budgeting ini aku berharap pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu itu bisa aku hindari, dan tabungan-tabungan juga bisa lebih optimal. Di sini aku juga masih belajar tentang budgeting dan tentang apapun, karena ini juga first time aku untuk budgeting di bulan ini. Aku udah pernah catat semua pengeluaran, tetapi tetap aja ada bagian-bagian yang tabungan kepake lah, atau uang darurat kepake. Karena aku nggak langsung pos-poskan, hanya aku catat. Nah, di sini aku juga buat versi digital printingnya untuk teman-teman yang mau tinggal print. Aku juga menyediakan ada tanggalan, weekly planner, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk apa awalnya? Tanggalan, kemudian weekly schedule April, budgeting April yang sesuai dengan versi aku. Semoga bermanfaat ya. Nah, di sini aku pakai kertas biasa karena aku nggak ada printer, jadi pakai seadanya aja. Buat teman-teman yang mau mulai budgeting atau nulis pengeluaran teman-teman, bisa kok teman-teman pakai apapun yang teman-teman punya, entah itu kertas, entah itu apapun itu. Nah, di sini aku tulis dulu judulnya untuk awalnya, yaitu budgeting April. Ini juga budgeting pertama aku, jadi sama-sama belajar. Video ini bertujuan untuk mengingatkan aku tentang budget bulan April nanti, karena ini kan seminggu sebelum suami gajian. Jadi berharapnya untuk keuangan di bulan April itu bisa lebih tertata lagi. Untuk budgeting sendiri, ini aku buat versi aku. Yang pertama di sini aku tulis sebagai pengeluaran wajib. Kalau mungkin teman-teman lihat di versi yang lain, pengeluaran wajib itu ada dua, tetap dan tidak tetap. Tapi untuk versiku sendiri, pengeluaran tidak tetap langsung aku masukkan ke pengeluaran wajib, yang jumlahnya itu tiap bulan aku konstankan. Untuk teman-teman yang mau menggunakan caraku silahkan, tapi untuk teman-teman yang punya cara sendiri, silahkan dicoba aja. Karena sebenarnya budgeting itu fleksibel kok, tergantung apa yang teman-teman butuhkan dan jumlah yang teman-teman inginkan. Ini aku tulis pengeluaran wajib aku yang pertama adalah makan kantin, karena aku di sini ikut suami ya di perusahaan. Yang kedua itu adalah wifi. Yang ketiga di situ adalah paket dataku dan suami. Yang keempat ini adalah galon minum dan galon masak, karena kami membedakan. Selanjutnya ada motor sebesar 200.000. Di sini udah termasuk bensin, servis, dan cuci motor. Kemudian 6, jajan dan masak 400.000 dalam sebulan. Itu kami bagi per minggu menjadi 100.000. Karena di sini juga aku jarang masak ya. Kemudian yang ketujuh di situ ada skincare. Jadi untuk kebutuhanku itu 50.000 karena jarang beli skincare juga, dan habisnya bukan tiap bulan ya. Habisnya juga lama. Kemudian belanja bulanan 125.000. Total keseluruhannya untuk budgeting wajib atau pengeluaran wajib adalah 1.500.000. Nah, dana aku untuk bulan April di sini adalah 3 juta rupiah. Untuk budgeting pengeluaran wajib, ini teman-teman maksimal adalah 50% dari dana yang teman-teman punya atau yang dana teman-teman rencanakan. Itu untuk pengeluaran wajib. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat umumnya itu ada pengeluaran tidak tetap ya, masuk belanja bulanan dan lain-lain. Tapi di sini aku langsung masuk ke Sinky Fund. Jadi aku langsung buat Sinky Fund. Sinky Fund itu apa sih? Sinky Fund itu adalah semacam
tabungan perencanaan. Nah, di sini tabungan perencanaan umumnya itu berjangka, jadi mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu untuk bulan tertentu atau target tertentu. Tapi di sini singkifanku adalah tabungan perencanaan yang aku belum tahu deadline-nya. Jadi singkifan di sini yang pertama yang aku kumpulkan adalah dana darurat. Dana darurat kalau teman-teman lihat itu biasanya adalah 10-20% dari total dana. Tapi di sini aku menggunakan yang sesuai dengan kebutuhanku itu 300.000. Nah, dana darurat ini juga perlu teman-teman siapkan biar tabungan teman-teman itu nggak terganggu sama dana darurat yang tiba-tiba. Kemudian yang kedua, di situ ada kuliah adik 500.000. Yang ketiga, di sini adalah jalan-jalan 100.000. Ini juga opsional. Ketika nanti memang kebutuhanku tiba-tiba membengkak, aku bisa ambil dari uang jalan-jalan atau uang keinginan. Nah, uang keinginan di sini 200.000 adalah uang keinginanku dan suami untuk belanja sesuatu. Tapi juga kami jarang belanja ya tiap bulan. Jadi mungkin ini akan nggak kepake juga, cuman dikumpulin aja. Nah, total untuk singkifan adalah 1.500.000. Sedangkan total keseluruhan di sini adalah 3 juta rupiah. Jadi uang 3 juta adalah uang yang suami aku kasih untuk dikelola di bulan April nanti. Sesuaikan dengan apa yang teman-teman butuhkan. Jadi seumpama teman-teman nggak butuh singkifan, teman-teman skip dulu. Tapi dana darurat itu wajib teman-teman sisihkan, dan bisa juga teman-teman itu pisahkan ke rekening lain. Jadi ketika teman-teman itu butuh, dana darurat itu nggak gabung sama tabungan teman-teman. Nah, tabungan teman-teman itu benar-benar hasil tabungan yang uangnya itu nganggur atau teman-teman bisa investasikan ke hal lain. Kemudian setelah buat tabelnya yang seperti tadi, aku juga buat daftar kayak gini. Ini adalah review budgeting April. Jadi nanti setiap pengeluaran akan aku tulis di sini. Nggak rinci, cuman untuk belanja bulanan, habisnya berapa, membengkak atau kurang. Nah, kayak gitu bisa ditulis di sini. Jadi kalau kerinciannya aku biasanya pakai handphone. Itu pakai aplikasi pencatat keuangan. Itu untuk mingguan, bulanan. Nah, kemarin juga aku pakai sebenarnya aplikasi ini. Tapi ya itu karena nggak dipos-poskan sesuai dengan kebutuhannya, akhirnya kepake juga. Nah, di sini aku akan buat 3 kolom. Yang pertama adalah keperluan. Jadi keperluan apa yang aku keluarkan, uang itu digunakan untuk keperluan apa, sesuai dengan tabel yang udah kita tulis di pengeluaran wajib tadi. Kemudian anggaran di sini adalah anggaran yang aku tetapkan di budgeting. Kemudian adalah realisasi, yang ketiga itu realisasi. Jadi apakah uang yang aku budgeting untuk bulan April itu kurang atau lebih. Nah, ini teman-teman bisa tulis di sini. Mungkin yang awal-awal ribet ya, susah, dikit-dikit ditulis, tapi bener, jadi pengeluaran kita tuh jadi lebih terkontrol. Karena aku beberapa bulan yang lalu udah mulai nyatet keuangan itu di aplikasi, jadi tiap bulan aku store ke suami uangnya habis untuk apa aja. Jadi aku juga mau mencoba untuk budgeting seperti ini karena udah ada pos-posnya. Nah, ini dia untuk budgetingnya. Di sini aku kemarin sempet beli dompet pintar ya, atau dompet disiplin kayak gini. Jadi ini tuh bisa dimasukin untuk keperluan-keperluan. Ini belum aku beresin. Itu mungkin untuk uang galon dan lain-lain. Nah, untuk uang singkifan di sini aku pakai kertas binder ya. Jadi catatanku akan aku masukin ke binder. Kemudian aku juga beli semacam binder folder seperti ini di toko. Waktu itu ada kebetulan. Nah, untuk singkifan akan aku simpen di binder folder seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, itu dia adalah cara budgetingku di bulan April nanti. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Buat teman-teman yang mau
Printable-nya silahkan cek di link di description box dan itu free, bisa teman-teman print. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.